urusan dunia itu, tapi mengutamakan urusan akhirat. Saya tahu kuncinya. Coba kalau tidak percaya. Kalau masih minta nomor satu dunia, maka usaha kita susah. Tidak ada berkahnya, tidak ada enaknya. Tapi nomor satu kan enak. Ketika ada berkumandang, tinggal untuk urusan dunia langsung menghadap kepada Allah Taala tidak tepat pada waktunya. Karena apa? Sudah jelas dalam ajar sudah dikumandangkan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Marilah salat, marilah menuju kepada kemenangan. Ketika ingin menang di dunia untuk di akhirat, maka lakukan segera menghadap kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim. Kitabul hikam. Min dawami da'wati 'alaika an yadhurruka ma yukhfik wa yamna'aka ma yuhmik. Di antara bentuk kesempurnaan nikmat atasmu adalah ketika Ia memberi sesuatu yang mencukupi dan menahan sesuatu yang akan mencelakakan. Artinya kesempurnaan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu selalu tercukupi segala nikmat-nikmat atas kita di dunia, terutama nikmat batinnya. Yang pertama nikmat jasmania. Nikmat jasmania yaitu nikmat sehat, panjang umur, itu nikmat jasmani. Nikmat batinia, nikmat penglihatan, penciuman, pendengaran, gerak langkah, rasa, itu nikmat batinia. Suatu nikmat yang harus kita syukuri atas segala perkara yang diberikan kepada manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah senantiasa menahan segala bala dari segala sesuatu yang akan mencelakakan kita. Nikmat yang mana, nikmat jasmani maupun nikmat batin, itu harus benar-benar kita syukuri. Nikmat sehat, dipergunakan sehat kita sebagai sarana untuk selalu beribadah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kadang orang jika sehat suka tertutup oleh lupa diri, oleh lupa daratan, karena melihatnya badan ini akan selalu sehat. Padahal masa manusia itu ada di kala nanti tidak sehat. Makanya mumpung Allah memberikan sehat kepada kita, jadikan kesehatan kita untuk senantiasa terus bergerak menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda syukurnya dengan apa? Dengan beribadah, mengerjakan segala perintah-perintah Allah. Itulah yang disebut makna syukur. Makna yang sejati, yang sesungguhnya syukur itu mengerjakan ibadah kepada Allah. Barang-barang siapa bersyukur kepadaku, maka akan ditambah nikmatnya kata Allah. Artinya bersyukur itu bukan mengucap saja, tapi dipraktekkan dalam kehidupan, yaitu sarana untuk terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nikmat batinnya. Nikmat batinnya yaitu nikmat penglihatan, bisa melihat dengan jelas. Kalau melihat laki-laki, perempuan bisa membedakan. Melihat yang merah, melihat yang putih bisa membedakan. Penglihatan tajam itu namanya nikmat batinnya yang tidak pernah kita sadari. Tanda syukurnya apa? Jadikan nikmat mata yang diberikan oleh Allah ini untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Contoh baca Quran. Contoh lagi bangun malam. Itulah nikmat batinnya. Begitu nikmat pendengaran. Allah berikan pendengaran dengan benar-benar bersih mendengar. Karena tidak sedikit orang yang banyak ada yang tidak mendengar. Makanya kita diberikan pendengaran oleh Allah, jadikan fasilitas pendengaran itu untuk mendengarkan yang baik-baik yang diizinkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengarkan majlis ilmu, mendengarkan pengajian, mendengarkan tausiah, mendengarkan ilmu kalam-kalam. Dengan senantiasa kita diberikan kesehatan telinga, pendengaran oleh Allah, dijadikan pendengaran kita untuk mendengarkan yang tidak-tidak.
Mendengarkan dangdut, musik itu dan ini yang membuat kita terlena, tersihir, akhirnya kita lalai untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lain lagi penglihatan segala-galanya. Penglihatan gerak, nikmat gerak, musik malik, nikmat berjalan, nikmat duduk, nikmat nafas, nikmat detak jantung. Yang harus kita pikirkan dan kita syukuri bahwasanya Allah masih memberikan kita umur panjang. Allah memberikan nafas kita berjalan. Karena sejatinya kenikmatan kesempurnaan nikmat itu yang mencukupi pada diri manusia. Makanya ketika Allah memberikan nikmat sehat, nikmat yang sempurna, jadikan nikmat-nikmat ini untuk sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqilla ma tafrahu bihi yaqilla ma tahzanu alaihi. Kalau berkurang apa yang membuatmu senang, maka berkuranglah pula apa yang kau sedihkan. Artinya manusia ketika tidak mendapatkan kesenangan banyak, sedikit pula kesedihan. Orang yang penuh dengan kesenangan belum tentu senangnya sepanjang masa. Orang yang sedihnya itu belum tentu sedihnya sepanjang masa. Jadi mending kesenangannya sedikit, kesedihannya pun akan sedikit. Kalau kesenangannya banyak, itu akan mendapatkan kesedihan yang paling banyak pula. Karena sudah begitulah kemudatannya manusia. Karena apa? Banyak segelintir manusia yang merasa memiliki. Akhirnya banyak kesedihan ketika ia ditinggalkan oleh kesenangan. Makanya bagi kita yang kesenangannya sedikit maupun kesenangan duniawi itu bersyukur. Karena apa? Sedikit tidak bersedih. Banyak orang yang kaya, duitnya miliaran, mobilnya belakang belum tentu senang. Batinnya mah lahir tak kelihatan senang, tapi batinnya belum tentu kelihatan senang. Karena manusia itu sejatinya hanya nyawang sinawang. Artinya hanya cuma melihat dan dilihat. Melihat si bulan, mobilnya banyak, duitnya banyak, kelihatannya senang, belum tentu di dalamnya mah. Melihat si bulan gak punya apa-apa, kelihatannya sengsara, belum tentu di dalamnya mah. Tuh, artinya manusia ini banyak hanya nyawang sinawang, berprasangka-prasangka. Makanya ketika Allah memberikan kesenangan yang sedikit, janganlah pernah berputus asa. Karena sejatinya manusia itu tergantung Allah yang baik. Tugas kita diberikan oleh Allah, apapun itu jadikan itu suatu kesyukuran, suatu berkah dunia oleh Allah. In aradta 'ala al-ta'zala fala tughalla bil layta la tadhuda malah. Jika tidak ingin kau dipecat, jangan mengaku jabatan yang tidak tahu. Inilah sindiran dari Ibnu Athaillah Asy'ari. Kepada siapa? Kepada kita selaku umat muslim. Artinya jangan mengaku jabatan. Artinya bukan jabatan jadi pejabat. Jika kau tidak ingin dipecat, katanya jangan mengaku jabatan yang tidak kekal. Artinya apa? Jangan memiliki. Karena ketika kita difasilitasi Allah, diberikan kesenangan-kesenangan, jangan pernah merasa memiliki. Karena apa? Itulah dunia, tempatnya tidak kekal. Dunia ini penuh dengan kisruh. Dunia ini penuh dengan budaya. Kelihatannya indah, tapi pelaksananya, kenyataannya dunia ini rusak. Makanya kata Kanjeng Nabi, dunia ini beribarat seperti bangkai. Makanya banyak manusia yang terlena mengejar yang tidak kekal, tapi yang kekal abadi di akhirat, ia tidak pernah kejar. Itulah kita. Makanya gunanya iman dan takwa itu. Orang yang beriman sebenarnya iman, orang yang bertakwa sebenarnya bertakwa, pasti hidupnya mengejar yang abadi, bukan yang tidak abadi. Apa yang abadi? Yaitu alam akhir, alam kematian, tempat paling panjang, tidak ada awal dan tidak ada akhir, yaitu nanti di yaumil akhir di padang mahsyar. Marilah kita bersyukur diri, berintrospeksi diri setiap waktu, untuk senantiasa jangan tertipu daya oleh dunia yang begitu pernik gemerlap, tapi hakikatnya dunia ini hanya tipu daya. Para jemaah majelis ilmu rahimahullah. Makanya Ibnu Athaillah Asy'ari menyindir kepada kita bahwasanya jika kau tidak ingin dipecat, jangan mengaku jabatan yang tidak kekal. Artinya dipecat ini kecewa. Karena ketika kita mengejar urusan yang tidak kekal, ketika tidak terkejar, maka kita akan kecewa. Tapi kalau mengejar akhirat itu pasti.
pasti ada perhitungannya, pasti ada balasannya. Makanya manusia ini di dunia kalau untuk urusan akhirat itu kadang-kadang tidak mau. Karena apa? Karena tidak terwujud dalam kenyataan. Contoh, orang yang jualan bala-bala saja misalkan, begitu dijual langsung dapat duit. Nah itu pengennya seperti itu manusia. Tapi kalau untuk urusan akhirat, sekarang ngaji nggak ada kuliahnya. Nah nanti kuliahnya nanti di akhirat itu nggak mau. Karena ngejarnya dia mau pengennya yang nyata. Nah itulah manusia yang tidak punya iman dan takwa. Makanya jangan ngaku rukun iman, rukun Islam. Tapi kenyataannya rukun iman dan rukun Islamnya tidak dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Hanya bisa ngomong doang, prakteknya enggak. Ngaji kalau usah jauhnya. Amalkan saja yang sudah ada, yang diperintah dalam ilmu fikih, ilmu syariat, diamalkan, dipraktekkan dalam perbuatan sehari-hari. Contoh yang paling wajib, sholat. Apalagi setiap detik mengingat Allah. Sholat saja kadang-kadang dianggap sepele. Sekarang sholat besok enggak, sekarang sholat besok enggak. Jadi sholatnya kayak ular-ular. Ini yang sepele, dianggap sepele. Urusan-urusan kepada Allah dianggap sepele. Jadi jangan salahkan Allah ketika kita di dunia disepelekan oleh Gusti Allah. Karena apa? Karena untuk urusan yang paling penting, yang abadi, kadang kita tinggalkan. Tapi urusan yang tidak abadi, yang hanya sementara, dibela-bela sampai mati-matian, sampai nyawa dikorbankan untuk urusan yang tidak abadi. Itu manusia. Inilah pentingnya keimanan. Makanya dalam Al-Quran, dalam ayat Al-Quran itu dijelaskan. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Kenapa di Al-Quran itu yang diperingatkan orang-orang yang beriman? Tidak ada di situ orang-orang yang beriman, tidak ada. Tapi hei orang-orang yang beriman terus beriman. Karena inilah orang yang beriman yang banyak godaan. Orang yang beriman yang seharusnya beriman sesungguhnya kepada Allah. Makanya Allah peringatkan dalam Al-Quran, hei orang-orang yang beriman. Kepada orang yang beriman diingatkan karena orang beriman rentan dengan godaan-godaan setan. Yang bahaya itu setan bukan setannya, tapi godaannya. Makanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung diri dari godaan setan yang terkutuk. Ketika manusia sudah tergoda oleh setan, maka dia akan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat Allah yang nyata. Jadi intinya perbaiki diri terus. Belajar untuk berpikir, bertafakur, dan dilaksanakan prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Terus banyak. Satu ayat diamalkan berkah dunia akhirat. Makanya ciri-ciri orang yang berkah, saya kasih tahu kalau berkah itu seperti apa. Berkah itu bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana ciri-ciri orang yang berkah? Yang pertama, urusan usaha. Orang usaha berkah dapat duit, dia berikan makan, diberikan beras dimakan. Nah, ketika makanannya itu bisa membuat enteng untuk ibadah, nah itu disebut usahanya berkah. Kalau ladang usahanya dia diberikan nasi atau lauk pauk buat makan sehari-hari, nah ketika diajak ibadah itu enteng, nah itu disebut berkah. Tapi kalau buat ibadah susah berarti belum berkah itu jadi. Itulah masalah dunia. Keberkahan itu. Ketika Allah berikan kendaraan, yang menggunakan kendaraannya untuk ngaji, untuk ibadah, untuk ziarah, untuk begini-begini, untuk kebagusan, nah itulah yang diberikan harta yang berkah. Begitu Allah berikan uang banyak, ketika banyak uangnya dia berikan sedekah buat anak yatim, fakir miskin, zakat, nah itu yang disebut berkah. Kalau kita bisa makan usaha, makan tiap hari kenyang, kecukupan, tapi buat ibadah kepada Allah berat, berarti belum berkah usaha. Ketika Allah berikan kita kendaraan, motor atau mobil, kita tidak pergunakan mobil ini untuk ibadah, kita tidak pergunakan mobil untuk ziarah, untuk apa, hanya untuk kemaksiatan, saja jalan-jalan, ke diskotik, ke anu, nah itu belum berkah. Begitu pun Allah berikan harta yang banyak, kita malas untuk sedekah, kita eman untuk berzakat, kita sayang untuk anak yatim, nah sebut belum berkah. Itulah ciri-ciri keberkahan di dunia. Makanya ciri-ciri keberkahan itu seperti itu. Apabila jalan kehidupan kita diberikan enteng untuk ibadah, mau ngaji enteng, mau sholat enteng, mau zikir enteng, nah itu yang disebut berkah dunia dan berkah nanti di akhirat. In rabbaka bidayatu sa'adatkan ta'aya in da'aka ilaiha zahirun na'aka anha batin. Jika awalnya mengikat, akhirnya akan menjauhkan. Jika lahirnya memanggilmu, batinnya akan mencegahmu. Ini kata-kata filosofi atau filsafat yang tidak gampang diartikan oleh orang-orang yang tidak mengerti. Artinya dunia itu awalnya mengikat, seperti perempuan mengikat.
Tapi akhirnya menjemukan. Apa akhirnya? Membosankan. Sejatinya membosankan. Begitupun dengan dunia. Dunia ini terlihatnya awalnya luar biasa. Ketika kita tidak punya apa-apa, punya pikiran pengen punya anu, tidak sampai nah. Tapi ketika sudah dapat, bertambah pikiran ini. Sekarang kalau punya ini, besok harus punya itu. Nah, itulah itu. Sudah dapat ini, besok harus punya dua. Kalau dapat lagi ini, besok harus punya ini. Nah, itulah hal-hal yang tidak abadi yang membuat jenguk kepada kita. Apa jenguk? Musuh. Sekarang tidak terasa, nanti ketika sudah tidak ada, baru indir-indir. Makanya ciri-ciri banyak orang yang terlena urusan yang menjemukkan. Makanya dunia ini mengkilat, indah melihatnya, seperti kita melihat gunung. Gunung kalau lihat dari kejauhan awalnya indah, hijau, terpesona orang melihat gunung. Tapi ketika telah kita sampai, kita datangi gunung, kita deketin dengan batu buat acak-acak. Nah, begitu dunia. Kalau terlihat di awal dunia itu indah, tapi sejatinya dunia itu menjauhkan. Lahirnya memanggilmu, batinnya akan mencegah. Artinya apa? Lahiriah kita ingin dunia, padahal sejatinya Allah mencegah untuk urusan dunia, hanya untuk urusan akhirat dan mengejar untuk urusan yang abadi, yaitu nanti kita pulang ke yaumul akhir. Hadirin berjamaah hadis Allah. Makanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, senantiasa menghabiskan hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Tapi tidak boleh mencari dunia, bukan tidak boleh. Silahkan kata kajian Nabi untuk urusan dunia, kau yang paling tahu. Tapi untuk urusan akhirat tanya kepadaku dan ikut kepadaku. Bukan tidak boleh kajian kami ini, bukan tidak boleh untuk mencari dunia. Silahkan mencari dunia, tapi jangan pernah mencintai dunia. Karena apa? Kalau kita sudah cinta, mabok lebih. Sudah mabok cinta ke dunia, ketika dunianya hilang dan tidak dapat selesai hidup kita. Pegel, ruwet, capek, lelah. Nah, itulah dunia. Jadi akhirat mempersatukan, dunia mah sambil jalan. Inilah. Karena apa? Saya kasih tahu dari dulu. Kalau orang pengen dapat dunia, senang dunianya, yang pertama kejar akhirat. Kalau kita mempersatukan akhirat, dunia itu akan ikut kepada akhirat sesuai dengan perintah Allah. Karena Allah sudah menyediakan segala perkara di dunia maupun nanti di akhirat. Nanti itu bukan sekali di mana nanti, tapi nanti itu di mana sekarang di dunia. Makanya ukuran neraka surga itu adanya di dunia, bukan di surga. Kok bisa begitu? Iya. Nanti itu di mana sekarang. Kalau sekarang hidupnya mengabdikan diri kepada Allah, maka imbalannya pasti dapat surga. Kalau sekarang hidupnya dihabiskan untuk bermaksiat, sampai akhirnya dapat neraka. Dan makanya neraka surga itu ukurannya sekarang, bukan nanti. Dan begitu pun dengan kita. Kalau kita ikut peraturan Allah, maka Allah menyuruh kita untuk tinggal di dalam surga. Surga yang di mana? Sebelum surga yang di sana, maka dulu tinggal surga yang di mana. Sesuai sudah saya ceritakan cerita Nabi Adam. Nabi Adam awalnya tinggal di surga. Karena berbuat kesalahan, maka diusir dari Allah dari surga ke dunia. Setelah diampuni dosanya, maka melihat lafaz dari Muhammad SAW dengan syafaatnya kepada Nabi dan Nabi, maka dia diampuni dosanya. Nah, begitu pun dengan kita. Ketika kita berdosa, ketika kita banyak berbuat salah, maka perbanyaklah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya orang-orang yang beriman itu tidak pernah mengutamakan urusan dunia itu, tapi mengutamakan urusan akhirat. Saya tahu kuncinya. Coba kalau tidak percaya. Kalau masih minta mempersatukan dunia, maka usaha kita susah. Tidak ada berkahnya, tidak ada enaknya. Tapi nomor satu kan akhirat. Ketika ada berkumandang, tinggal untuk urusan dunia langsung menghadap kepada Allah Al-Awwal wal Akhir, tepat pada waktunya. Karena apa? Sudah jelas dalam ajar sudah dikumandangkan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Marilah salat, marilah menuju kepada kemenangan. Ketika ingin menang di dunia untuk di akhirat, maka lakukan segera menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah jelas setiap ajar di mana-mana artinya begitu. Marilah menuju kemenangan, marilah menuju kemenangan. Kita pengen menang, tapi tidak mau. Berleha-leha. Ketika tidak dapat menang, komplain kepada Allah. Gak adil Allah. Saya sholat aja tahajud tiap malam, dikir habis ribuan jutaan. Kalimat ini, sholat ini dibaca, tapi nyatanya saya biasa aja di dunia. Nah ini tidak mau berpikir dan berintrospeksi. Lihat ibarat HP. Kenapa HP ini tidak nyambung? Mungkin nggak ada pulsanya. Oh sudah diisi pulsa HP. Kenapa nggak nyambung? Mungkin belum dikasih.
baterainya habis. Udah dicas, tapi kenapa nggak nyambung? Mungkin HP-nya susah. Udah dibenerin, tetap aja nggak nyambung. Pulsa ada, HP-nya sudah dicas. Mungkin nggak nyambung, HP-nya digadein. Nah, begitu pun dengan kita. Kenapa kalau kita tidak ijabah? Mungkin kita ini belum istiqomah. Saya udah istiqomah, tapi belum ijabah. Mungkin kurang apa? Kurang ingat. Saya udah ingat aja, tapi belum ijabah. Kurang sunako. Saya udah sunako, kurang ini. Belum dikabul aja doanya, mungkin digadein. Sholat ibadah dengan apa? Dengan kebutuhan. Sholatnya digadein dengan pengabutuh. Sholat tahajud, pengabutuh. Dikir sholat banyak, bayar utang. Punya amalan ini baik, laris dagang. Digadein ibadah kita buat urusan-urusan yang tidak berfaedah. Makanya sekarang belajar dewasa umat Islam. Jangan belajar kerdil kayak anak-anak. Apa belajar dewasa? Jadikan amalan-amalan Allah hanya untuk menuju kepada Allah. Jangan punya pemikiran yang kerdil. Jadi dianggapnya amalan Allah bisa mempercepat urusan-urusan dunia. Salah, karena apa? Celaka kita. Rugi ibadah. Ketika Allah tanya, mana ridho? Mana lillah? Ayo jawab. Sedangkan kita setiap ibadah ngomongnya lillahi ta'ala. Tapi prakteknya tidak lillahi ta'ala. Sholatnya digadein pengabutuh. Sholat getol, pengabutuh pengen lancar usaha. Duit banyak, pengabutuh pengen oleh karomah. Kata Allah, mana ridhonya? Sebab niatnya di situ ridho lillahi ta'ala. Setiap sholat ujungnya ridho lillahi ta'ala. Jadi mana lillahi ta'ala? Nah itu yang disebut orang penuh dengan kemusyrikan. Muslim tojaiyah, lapar hatinya dan kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang dipraktekkan. Makanya tidak mati karena motah. Kenapa motah? Orang mati, orang matu. Paham? Tidak maju karena motah. Kebanyakan goyang, lencak-lencok, luak-leok. Makanya pengen mati dia belum mati. Artinya pancet istiqomah. Makanya di tiang-tiang masjid itu dicirikan. Makanya di atas masjid kubahnya itu ada kan begitu siap. Kansel juga berminta. Artinya apa? Keimanan yang harus patuh, pancet istiqomah. Ada makna di balik masjid-masjid. Bukan hanya untuk pajangan. Itu dari para wali. Makanya gambar bintang itu seperti buah belimbing. Belimbing diiris kayak bintang. Bijinya semuanya ada. Itu berapa bentuk? Nah, 5 berarti rukun. Nah, itu ancam. Antem istiqomah. Bukan buat pajangan. Makanya selaraskan, samakan, berjamaahkan kita ini untuk menghadap kepada Allah. Makanya dalam keterangan dijelaskan sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendiri. Syariatnya memperjamaah itu bareng-bareng, hakikatnya pun sama. Jadi ketika sholat itu harus sesuai dengan berjamaah. Hatinya berjamaah, pikirannya berjamaah, qalbinya, ucapannya, lisannya berjamaah. Begitu takbir Allahu Akbar berjamaah. Jangan lisan ma Allahu Akbar, kaki ma kemana, kuping ma kemana, otak kemana. Nah itu masih sholat sendirian. Tuh makna berjamaah. Makanya penting untuk sebagai seorang yang beriman menomorsatukan akhirat daripada menomorsatukan dunia. Karena kalau kita hidupnya di alam akhirat, maka dunia akan ikut ke alam akhirat. Tapi kembali, kalau kita hidupnya di urusan dunia, maka akhirat tidak mau ikut ke dunia. Tapi kalau kita ikut mengejar akhirat di nomor satukan, maka dunia akan berebut ikut kepada kita. Saya contohkan dengan jauh-jauh. Lihat pelajar para ulama. Para ulama, para kiai tidak ada yang dasar busuk ke sana. Ada kiai ke pasar bawa dagangan. Kiai-kiai yang kiai-kiai kapot gitu. Kerjaannya tidur di kolor. Iya. Tapi hartanya gak habis-habis. Dimakan orang banyak gak habis-habis. Tiap hari dikasih orang banyak gak habis-habis. Karena apa? Hidupnya diabdikan kepada yang punya dunia. Kalau kita kebalik, dunia jadi kejar, yang punya dunia ditinggalkan. Apa sama? Karena apa? Gak ada lagi kesananya. Karena Allah sudah ngobrol dengan dunia. Hai dunia, perbudaklah itu manusia kalau manusia itu sujud kepada, tapi sebaliknya sujudlah kau kepada manusia kalau manusia itu sujud kepada bukan Allah. Jelas. Jadi orang-orang yang sujud kepada Allah, dunia itu akan sujud kepada manusia. Jangan sebaliknya, kita sujud ke dunia, maka diperbudak dunia. Ketika diperbudak dunia, jadinya serba. Harta banyak, suruh sudah mau. Harta banyak, suruh ini gak mau. Saya kalau kamera, kubur-kubur,
sehari 2 hari ngumpulin sampai setahun baru udah tak sakit sedang kalau sakit itu peringatan dari Allah. Dikumpulin banyak, udah itu ketipu aja tuh. Akibat apa? Akibat kita memiliki. Makanya nanti berapa? Sedih. Ketika hilang sedih, kita sedih. Kamu kadang-kadang sampai stres, kadang-kadang sampai nyari dubur, diputar giling di sini pun. Sakit apa? Sakit orang enak, orang nggak rela. Karena apa? Merasa sedih. Padahal kalau orang yang beriman kembali kepada diri sendiri, mungkin harta saya ada yang tidak baik, mungkin dari penghasilannya ada yang tidak bagus. Makanya Allah ingatkan supaya kita kembali sadar, kembali memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Alim annaka la taqbalu is'al muzarat wa dawqatka min dawabiha ma sa'adna 'alaika wuzur iqtidabiha. Allah mengetahui bahwa kau sulit menerima nasihat begitu saja. Oleh karena itu dia membuatmu bisa merasakan pahitnya musibah dan kau mudah meninggalkan dunia. Ciri-ciri orang yang tertutup qalbinya ketika dinasihati Allah itu Maha tahu. Kadang-kadang orang kalau dinasihati kadang-kadang tidak terima. Dinasihati begini, dinasihati begitu, dinasihati begini, malah marah. Dia bakal menerima. Makanya Allah berikan apa? Musibah kepada kita. Sebagai pengganti apa? Sebagai pengganti nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya berpikir. Makanya dalam Al-Quran ujungnya bagi orang-orang yang berpikir. Tidak ada bagi orang-orang yang bingung. Tidak ada bagi orang-orang yang pikun. Makanya ketika kita dinasihati tidak apa, ajang Nabi ajarannya begini, nerangkan ilmu. Ulama ceramah baik, Ustaz Kiai nasihati tiap hari, pengajian tiap bina, tapi tidak dipakai baik baik kompres. Makanya Allah turunkan musibah kepada kita supaya kita sadar bahwasanya kita ini salah. Itulah pengganti nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya apa yang menimpa kita, entah itu musibah sakit, entah musibah kurang duit, entah musibah banyak hutang, entah musibah urusan dunia, jadikan itu suatu teguran, jadikan suatu hikmah pembelajaran. Di balik itu pasti ada kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Supaya apa? Supaya nambah dewasa, nambah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kebanyakan kita ini belum dewasa. Kok bilang belum dewasa? Sedangkan di sini ini tua-tua banget. Maka disebutnya remak kok ini apa remak? Remaja kolot yang udah mengadap, yang udah pada galau. Jadi yang ngajinya yang kolot-kolot, tapi itu masih anak-anak ini mending yang kolot mengaji daripada yang muda ngaji. Karena apa yang kolot udah tahu ilmunya sekian, berarti sadar. Yang muda belum bisa ngaji, iya karena dia belum sadar. Pikirannya umurnya panjang, nggak tahu besok modal. Nasihat itu penting. Makanya saya menasihati orang mau terima mau tidak silakan. Yang penting saya sudah menyampaikan apa yang Allah berikan. Ketika nanti ditanyakan oleh Allah, bulan, Jera, tugasnya apa kamu di sana? Saya tugasnya ya mengajar ngaji cilik-cilikan, menjadi orang sudah benar. Sudah, siapa saksinya? Sudah banyak saksinya. Lukman, Bule saksinya. Benar. Itu saya mati tanya Allah, saya panggil, cari Lukman dari Lukman gitu. Tanya di Lukman ya Allah, panggil dari Lukman. Benar ini ngajar ngaji, benar. Sampaikan. Tidak sama. Itu mau diturut mau tidak silahkan. Yang terpenting saya sudah menyampaikan apa yang Allah berikan. Makanya penting segala sesuatu itu nasihat. Agama itu isinya nasihat. Makanya orang-orang yang beragama ya harus mau dinasihati. Kenapa orang tidak mau dinasihati? Karena merasa pintar. Kalau benar enggak, yang benar enggak. Kebanyakan orang pintar karena tidak mau dinasihati. Karena sudah pintar. Nah, akhirnya kepintaran, uangnya kegedean, oleh ngebladung nasihat. Apa pintar kebelikan? Yang hak dibatilkan, yang batil dihakkan, banyak yang begitu. Makanya sebagai orang yang beriman, kalau hak, kalau batil. Jadi tidak ada toleransi. Makanya tugas kita sebagai orang yang beriman, yang beragama itu, nasihat itu penting. Karena nasihat itu masukan dari orang-orang yang mencintai kita. Makanya ketika kita ada yang nasihat itu, berarti orang itu sayang kepada kita. Nah, nasihat itu harus diperkirakan. Apa nasihat ini sesuai dengan nasihat, apa nasihat itu provokasi atau mengajak ketidakbagusan. Itu yang terpenting. Para hadirin para jamaah rahimakumullah. Intinya pengajian malam ini bagaimana caranya kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Maupun syukur nikmat rezeki, nikmat sehat, nikmat panjang umur, kita bersyukur kepada Allah. Dengan senantiasa memaksakan pada diri kita untuk selalu beribadah kepada Allah. Terutama dipaksakan dulu. Setelah dipaksakan bakal timbul kebiasaan. Setelah kebiasaan pasti akan jadi bisa untuk istiqomah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah banyak-banyak yang terpenting istiqomah.
Orang yang istiqomah pasti berkawan. Orang yang berkawan belum tentu istiqomah. Jadi intinya istiqomah itu sungguh harus seperti luar biasa. Ibadah istiqomah, mengingat Allah istiqomah siang malam, mengaji pun istiqomah supaya kita mendapatkan berkah selama dunia dan akhirat. Di aku umat Rasulullah SAW, satunya Syahrul Qadir Al-Jilani. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin saya dapat saya sampaikan pengajian malam ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dalam dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.